Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, berjumpa kembali dengan channel Anisa Rosid 294 yang akan membahas tentang masalah Mabadiul Fiqhiyah jilid 2 dengan menggunakan pembacaan makna ala pesantren. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi daraini amin. At-tayammumu ai hadza at-tayammumu, adapun ini adalah tayammum. Soal ma at-tayammumu, ma itu apa, at-tayammumu adapun tayammum. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah tayammum. Apa itu tayammum? Jawab, huwa adapun at-tayammum mashul wajhi wal yadaini biturabin tahirin badalan anil wudu'i awil ghusli. Huwa adapun tayammum mashul wajhi, yaitu mengusap muka, wal yadaini dan kedua tangan, biturabin mengusapnya, biturabin dengan debu, tahirin yang suci, badalan halim menjadi ganti, anil wudu'i dari wudu, awil husli atau mandi. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci, yang mana itu semua dilakukan merupakan pengganti dari berwudu ataupun mandi. Jadi nanti kaifiyahnya atau tata caranya nanti coba kita kasih prakteknya, bagaimana cara seseorang ketika dirinya bertayamum. Insyaallah nanti pada video kami akan kami sampaikan, kami berikan contoh bagaimanakah cara berwudu, kemudian bagaimanakah caranya kita bertayamum. Pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah fardu-fardunya tayamum. Soal kam furudut tayamumi. Kam itu berapa? Furudut tayamumi adapun beberapa fardunya tayamum. Ada berapakah fardunya tayamum? Jawab, furuduhu khamsatun. Furuduhu adapun fardu-fardunya tayamum khamsatun itu ada 5. Al-awwalu adapun yang pertama, an-niyatu itu niat. Asani dan yang kedua, naqlut turabi itu memindahkan debu, ilal adwi menuju anggota tubuh, al-mamsuhi yang diusap. Asalisu adapun yang ketiga, mashul wajhi itu mengusap wajah. Ar-rabi'u dan adapun yang keempat, mashul yadaini itu mengusap kedua tangan. Al-khamisu dan adapun yang kelima, at-tartibu itu urut dari awal sampai terakhir, yakni mashul yadain. Fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama niat. Jadi setiap ibadah harus ada niatnya. Dan yang kedua, asani naqlut turabi ilal adwil mamsuh, memindahkan. Jadi harus ada sebuah fi'lu, ada sebuah pekerjaan untuk memindahkan. Tidak bisa kita hanya seandainya kita mau bertayamum, kita berdiri nunggu ketika ada angin bawa debu terus tinggal kita gerakkan. Ini tidak boleh, karena di dalam fardunya harus ada naqlu, yaitu memindahkan, mengambil dari tempatnya debu tersebut kita pindahkan menuju ke anggota yang akan kita usap. Apa yang akan kita usap? Yang ketiga yaitu mashul wajhi, mengusap wajah. Jadi berarti kita ambil dari tempatnya terus kita letakkan ke wajah kita. Ar-rabi'u mashul yadaini, yang keempat yaitu mengusap kedua tangan.
Al-khamisu, dan adapun yang kelima at-tartibu, itu urut, yakni pertama niat, yang niat tersebut dibarengkan dengan naqlut turab ketika memindahkan sambil niat untuk bertayamum. Setelah itu disampaikan kepada wajah atau muka, kemudian dilanjutkan dengan mengusap kedua lengan tersebut atau kedua tangannya. Itulah 5 hal yang harus kita dilakukan oleh seseorang ketika dirinya bertayamum. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah niatnya tayamum. Bagaimanakah niatnya tayamum? Soal ma niyatu tayamum. Ma itu apa? Niyatu tayamumi, adapun niatnya bertayamum. Jadi bagaimanakah cara niatnya, bacaan niatnya tayamum? Jawab, iya, adapun niyatu tayamum, nawaitu tayamum alistibahati sholatil mafruḍah. Nawaitu, niat siapa aku atayamumah kepada tayamum listibahati sholati, karena kebolehannya mengerjakan sholat al-mafrudhati, yang diwajibkan. Jadi berbeda, memang sama-sama di sini menghilangkan hadas, akan tetapi niatnya bukan untuk menghilangkan hadasnya, tapi untuk kebolehannya seseorang untuk melakukan sholat fardu. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya kita niatnya tayamum, nawaitu tayammuma listibahati sholatil mafruḍah. Kemudian langsung melakukan hal-hal atau fardu-fardunya bertayamum. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang kapankah seseorang itu diperbolehkan untuk bertayamum. Soal mata yajibut tayammuma, mata kapan yajibu wajib, apa atayammumu, apa bertayamum, kapankah tayamum itu wajib? Jawab, inda faqdil ma'i, di dalam ketika tidak adanya air, yang pertama. Wa inda khawfi isti'malil ma'i li bardin aw maradin, yang kedua. Wa inda khawfi isti'malil ma'i, dan di dalam ketika khawatir menggunakan air, khawatirnya libarodin, karena dingin, au marodin, atau karena sakit. Yang berikutnya wa indal ihtiyaji, dan di dalam ketika kebutuhan ilal ma'i, menuju air, li atsyi hayawanin, karena hausnya binatang, muhtaramin, yang dimuliakan. Jadi seseorang akan diwajibkan untuk bertayamum sebagai pengganti daripada berwudu atau pengganti daripada mandi hadas besar. Yang pertama, inda faqdil ma, ketika tidak ada air, dirinya mau sholat tapi tidak ada air, padahal dirinya mempunyai hadas kecil atau hadas besar, maka dirinya diwajibkan untuk bertayamum. Yang berikutnya wa indahu fi isti'malil ma'i li baradin au maradin. Yang kedua, seseorang akan diwajibkan untuk bertayamum indahu fi isti'malil ma', karena dirinya takut untuk menggunakan air. Ada air tapi dirinya takut kalau menggunakan air maka sangat dingin sekali, atau karena dirinya kalau menggunakan air maka dirinya akan sakit, atau sakitnya akan lama sembuhnya. Maka ketika dalam kondisi yang kayak demikian, seseorang ketika hendak melakukan sholat atau dirinya hendak melakukan hal-hal yang disyaratkan harus suci dari hadas kecil atau besar, maka dirinya harus melakukan tayamum sebagai pengganti daripada berwudu atau mandi dari hadas besar. Para pemirsa rahimakumullah, yang selanjutnya yang mewajibkan seseorang untuk bertayamum wa indal ihtiyaji ilal ma'i li atsyi hayawanin muhtaram, atau di situ ada air, dirinya sakit enggak, dirinya enggak sakit, dingin enggak ada alasan-alasan tadi, yakni tidak adanya air atau tidak karena dirinya sakit dan sebagainya, tapi ada air, airnya hanya cukup untuk minumnya binatang-binatang yang dimuliakan.
Maka ketika ada mengalami hal yang kayak demikian, benar ada air, tapi airnya hanya sekedar cukup saja untuk dipakai minumnya binatang-binatang muhtaram, maka dirinya tidak boleh menggunakan air tersebut untuk mandi atau untuk berwudu, akan tetapi dirinya harus bertayamum demi air tersebut diberikan kepada binatang yang muhtaram atau binatang yang dimuliakan. Apa binatang yang dimuliakan? Yaitu binatang-binatang yang selain daripada binatang yang membahayakan. Jadi kalau binatang ada tapi yang butuh air itu adalah serigala seandainya, ya lebih bagus dipakai untuk berwudu atau untuk mandi daripada harus diminumkan kepada serigala, karena serigala bukan terkategorikan sebagai binatang yang muhtaram atau dimuliakan. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja yang menyebabkan tayamum seseorang tersebut menjadi batal, sehingga dirinya ketika hendak melakukan sholat dan semacamnya, dirinya wajib untuk bertayamum kembali kalau memang masih memenuhi syarat, atau dirinya harus berwudu atau mandi. Soal maladhi yubtilu tayamum, itu apa? Alladhi, adapun perkara, yubtilu yang membatalkan apa? Alladhi at-tayammumah, kepada tayamum. Apa sajakah hal-hal yang dapat membatalkan tayamum seseorang? Jawab, yubtiluhu kullu ma yubtilul wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholati wariddatu. Yubtilu membatalkan hu kepada at-tayammum, kulluma apa setiap perkara, yubtilu yang membatalkan apa? Ma'al wudu'a, kepada wudu. Yang berikutnya waru'yatul ma'i, dan melihat air, bi ghairi waqti sholati, di dalam selain waktu mengerjakan sholat. Dan yang terakhir, tayamum akan menjadi batal wariddatu, dan karena murtad. Na'udzubillah. Yang membatalkan tayamum seseorang akan menjadi batal, yaitu setiap yang membatalkan wudhu, seperti keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Ini membatalkan kepada wudhu, maka secara otomatis juga akan membatalkan kepada tayamum. Selain itu, selain hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, juga yang akan membatalkan tayamum yaitu ru'yatul ma'i, tapi bi ghairi waqti sholat, yaitu melihat air tapi di luar waktu seseorang tersebut melakukan sholat. Jadi seandainya sebelum sholat dirinya sudah tayamum dulu. Sebab tayamum ini bolehnya dilakukan ketika sudah masuk waktunya sholat. Nggak boleh belum waktunya, seandainya mau sholat maghrib, belum masuk waktunya sholat maghrib, tapi dirinya sholatnya pakai tayamum, terus sebelum maghrib sudah bertayamum nunggu waktu maghrib, ini tidak boleh, tapi harus dilakukan ketika sudah masuk waktunya sholat. Nah, ketika seseorang dalam kondisi mengerjakan sholat, seandainya Allahu Akbar, yang asalnya tayamum, terus temu hujan kretek-kretek terlalu deras, maka wudhu tayamum orang tersebut tidak batal sekalipun ada air. Kenapa? Karena dirinya dalam kondisi sedang mengerjakan sholat. Akan tetapi ketika dirinya melihat air tersebut tidak dalam kondisi sholat, maka secara otomatis tayamum seseorang tersebut akan menjadi batal. Jadi habis tayamum, terus temu ada orang datang bawa air, atau mungkin hujan, maka secara otomatis tayamum seseorang tersebut akan menjadi batal. Dan yang terakhir yang membatalkan tayamum seseorang yaitu wariddah, yaitu murtad wal iyadu billah. Secara otomatis ketika orang murtad keluar dari agama Islam, maka dirinya akan batal tayamumnya. Para pemirsa rahimakumullah, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang masalah tayamum. Kita bahas mulai dari apa itu tayamum, apa saja fardunya tayamum, bagaimana niatnya tayamum, dan kapan seseorang harus tayamum, serta hal-hal yang dapat membatalkan tayamum seseorang. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel kami. Kurang lebihnya mohon maaf, afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.